Tasawuf akhir, padahal dulu sudah ada yang bertanya. Jadi itu kalau dibaca, lah ini Singgarai nggak penak sendiri kalau sebenarnya bukan menggerak-gerakkan, Pak. Summa yukharrikuha itu ada dalam kitab Subulus Salam. Ngoten nggih. Dadi niki niku masih disarahi. Nah, disarahi Subulus Salam sampai Ibanatul Ahkam. Jadi kiai para ulama dulu tuh saling mengomentari, tapi ngomentarinya bukan jelek, bagus. Oh ini masih umum, karena saya sudah pernah ngaji ini, penjelasannya pengarangnya begini, dia mengarang terus, sarah mensarahi. Jadi menggerak-gerakkan jari niku bukan ketika tasawuf akhir, meskipun jari ini summa yukharrikuha, sehingga itu kan hadisnya dari Wa'il ibnu Hujair, sampai hafal kulo. Jadi Wa'il ibnu Hujair niku terkenal sholatnya sering terlambat dengan Rasulullah. Nek sholat dengan terlambat itu kalau nggak di pojok berarti di belakang. Apa mungkin dia sampai mengatakan kemudian saya melihat ternyata Rasulullah niku menggerak-gerakkan jali. Justru penyimpulan menggerakkan jali bukan Wa'il bin Hujair yang salah, tapi pembaca terjemahannya yang salah. Yang dimaksud menggerakkan itu bisa-bisa dari diam. Menurut ulama madzhab beda lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Andai kan digerak-gerakkan niku nggih mboten membatalkan sholat. Nggih. Dan andaikan ada yang tidak menggerakkan, lalu jangan dianggap tidak memukul setan, karena setan sudah nggak butuh pukulan besi berapa ton. Nggih. Setan itu kalahnya jika kita berdoa. Ngoten gitu, berdoa. Monggo ada yang bertanya. Nggih. Biasanya itu banyak yang bertanya. Jadi kalau menurut kitab Bughyatul Mustarsidin, sudah pernah ngaji kitab niku? Bughyatul Mustarsidin niku seperti borong emprit, cikluk tingklung. Nah, jangan langsung gini-gini terus. Nggih. Jadi ketika gini langsung, nah, membentuk angka 53. Tiganya ini dipegang, ngoten. Nah, ini jadi membentuk angka 53. Itu jenengan kaji kitab Subulus Salam. Nggih, sarah ya termasuk sarah niki Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam. Ngoten nggih? Monggo, ada yang tanya, monggo Pak. Sekian bentang. Terus ini lanjutannya yang dulu. Nah, ini setelah ini kan bab sujudus sahwi wa ghairihi. Sujud sawi dan selainnya. Nah, niki nek sujud sawi sudah nggih. Kita pernah membahas sujud sawi ketika inget niku ngaji fikih niku nek diurut kok kadang-kadang sudah pernah. Sujud sawi niku sujud karena dalam kondisi lupa. Lah, yang belum sujud tilawah was syukri. Sujud tilawah dan sujud syukur. Ayo, nah niki dibaca mboten monggo wong. Nek intinya sujud tilawah itu sujud karena membaca ayat-ayat sajadah cara wong tuwa riyin. Nggih. Wasjud wa qatarib langsung ndelosor. Sajada wajhi khalaqu wa saqqa sam'a wa basar. Nggih. Nggih. Nggih, jadi wasjudu wa qatarib ngoten nggih. Mangkane mbok sekali-kali ngriki dipraktekkan ngoten nggih. Marilah kita praktek. Tapi gini, Pak. Nggih, maaf. Sing apik niku imamnya kalau nanti karena itu sunnah, karena itu statusnya juga sunnah nggih. Memberitahu ke jamaah dulu. Bapak, sudah pernah nggih? Kita nanti sujud tilawah. Wasjudu wa qatarib langsung setelah wasjud wa qatarib langsung ndelosor sujud. Pokoknya nggih.
itu Ustaz. Nggih. Biasanya di bacaan itu kan memang ayatnya itu masih berlanjut. Nggih. Ayat tadi waktu itu kan di ujung. Nggih. Sholat. Boleh ditaruh di tengah-tengah, tapi sing bener niku wasjudu waqtarib, sujud dulu nggih. Berdiri lagi baru posisi seperti semula mau ruku. Memang sing jenengan tanyakan ada dalam surat Al-Hajj niku nggih. Jadi setelah membaca niku baru berdiri lagi jika ada posisi nambahi, ada niat nambahi lagi. Meskipun itu sudah ayat terakhir nggak apa-apa. Wasjudu waqtarib glosor. Berdiri, baru setelah berdiri ruku. Allahu Akbar ngoten sami. Kalau nambah lagi. Mboten nggih. Mboten wong niku nggih status. Makanya kenapa saya bilang harus diberitahu dulu jamaah, karena tidak semua jamaah tahu wong yang ngaji fikih niku ya memang berat dan jelimet. Nggih, hadirin, sujud syukur niku tilawah niku ngeten, sujud karena membaca ayat-ayat sajadah. Mangke pas membaca ayat selesai kita langsung sujud ngoten. Terus habis itu nggih. Terus misalkan udah ayat terakhir, Nggih. itu lagi nambah ayat lagi. Boleh. Ya niku kasusnya selain yang pendek kan ada 15 ayat. Makanya nek jenengan nyuwun niki mangke saya kasih ayat-ayat yang dipakai untuk sujud tilawah. Tapi juga nggak boleh sengaja imam membaca surat-surat yang ben sujud tilawah mek satu ayat tok. Mboten wajib waqtarib kan satu surat nih. Nggih langsung maca sujud biar sujud tilawah. Mboten niku malah mboten angsal. Ada yang mengatakan makruh. Jadi ya memang kalau dalam konteks di Indonesia ini karena jarang imamnya hafid nggih. Nek hafid apal Quran 30 juz lho nggih, mboten juz 30. Al-Quran, mboten kok Quran, mboten kok saya hafal Quran lho. Iya Quran itu kan sudah hafal Quran. Mboten niku tadi ya memang nek sujud tilawah. Nanti yang sering kita dengarkan sujud itu cuma satu, sujud sahwi niku. Padahal dalam sholat itu ada yang namanya sujud tilawah. Nggih. Nah, sujud tilawah niki bedanya dengan sujud syukur, yaitu tilawah biasanya dalam kondisi suci, terutama ketika sholat. Tapi kalau sujud syukur posisinya tidak harus suci. Nonton nggih? Jenengan, nah kayak sepak bola Indonesia niku, nggih nek pas mengelebokkan, mengegulkan langsung syukur, sujud syukur. Bahkan tidak harus menghadap kiblat, syukur iso menghadap kiblat. Pokoknya sak ndelosore, nggak usah kok nyari air wudhu dulu terus ngambil sarung. Ya selok kalah sepak bola nggih. Sujud syukur iku ngoten. Jadi jenengan angsal pengumuman, putranya diterima sebagai menteri nopo ngoten nggih? Nggih, menteri. Langsung seketika sujud syukur namanya. Mboten usah wudu dulu. Karena sujud syukur niku beda dengan sujud tilawah. Nah, niki hadisnya ya ada berapa nih? Jadi ya sebenarnya sama. Niki hadisnya Rasulullah. Ini masih anasita am kusiratis shol. Oh ini kan maksudnya apakah sholatnya disingkat Rasul sujud sawi? Napa monggo? Nggih. Nggih. Kalau ayatnya itu yang ada ayat sajadah. Nggih. Nggih. Bila makmumnya enggak terlalu kepanjangan, Nggih. apakah boleh diambil dari beberapa ayat sebelum sampai ayat sajadah? Nggih. Apa dari awal bismillahnya? Apa harus dari awal? Oh mboten. Jadi sing jelas ngeten Pak, seseorang disuruh, diusahakan, disunahkan, dianjurkan, mboten wajib lho nggih, sujud tilawah itu jika benar-benar pas membaca ayat atau redaksi yang di situ ada redaksi sujud. Ngoten Pak, mboten harus awal nanti. Di samping iso-iso imamnya juga kesuwen, makmumnya suwe ya. Nggih, mboten harus mulai awal. Panjang niku kayak surat Al-Hajj. Nggih, monggo Pak Gani, monggo nggih. Kaitan dengan sujud tilawah Pak. Nggih. Sudah diberitahu oleh Nggih. imam. Nggih. Kita akan pakai sujud
tilawah. Nggih. Pas pelaksanaannya ada 3 Ustaz kejadian. Iya. Yang pertama ngikuti imam. Nggih. Yang kedua dia tetap Berdiri, nggih. Yang ketiga malah kuat. Nggih. Karena Enggak tahu, nggih. Nggak tahu bangunnya. Ini saya Nggih. Nggih. ada 3 kejadian. Nggih. Bagaimana? Nggih. Yang benar gimana? Yang terakhir itu sama kasus beneran ada kejadian sampai imamnya itu ditarik kakinya, Pak. Nggih. Salat kok nggak pakai rukuk langsung sujud. Jadi karena statusnya ini kalau benar-benar makmumnya tidak tahu, nggih, kalau berdiri aja salatnya sah. Nggih. Makanya dianjurkan imam itu harus memberitahu dulu. Karena itu statusnya sunnah, Pak. Karena statusnya sunnah tidak ikut tidak apa-apa. Ya sama seperti kunut. Nggih. 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 Dadi nah sing keluar niku sing batal otomatis harus keluar. Nggih, apa maneh keluarnya ngopi. Nggih.